Saya lahir dan berdomisili di Pontianak. Suddenly we realize jalan di Pontianak udah sering macet. Nah, harus checking up. Saya akan memberikan solusi. Beberapa di antaranya adalah tidak lazim dalam regulasi dan mungkin akan muncul konflik arises, akan muncul pertentangan. Dalam ini mengatasi kemacetan lalu lintas yang paling gampang adalah menambah space jalan. Baik itu membangun flyover atau bridge, jembatan yang untuk membelah Sungai Kapuas, dan itu pasti clear. Hanya entah kapan, apalagi kondisi APBN saat ini defisit. Tentunya dengan wise Bapak Gubernur, Wali Kota Pontianak, dan Bupati Kuburaya serta dukungan para wakil rakyat dan sinergi para pemangku kebijakan terkait, baik itu pihak kepolisian, kementerian, dan lain-lain lah. Tidak ada yang tidak bisa, kuncinya koordinasi dan berani mengambil kebijakan diskresi dengan mengedepankan manfaat dan mudarat. Berikut saya sampaikan satu persatu kemacetan itu. Titik pertama, kemacetan itu sering terjadi pada hari-hari dan jam-jam tertentu saja yang merupakan high peak time di ruas jalan Imam Bonjol, mulai dari depan PDAM sampai depan Masjid Islamiyah. Penyebabnya, pertama itu kebijakan Pemda memutuskan bahwa hanya jalan itu yang dapat dilalui kendaraan muatan berat yang dari pelabuhan, termasuk tronton yang tujuannya keluar kota, melalui jembatan Asrama Gatot. Sementara dimensi jalan mulai tidak sebanding dengan beban traffic. Masalah penyebab kedua, diperburuk kendaraan truk besar itu berderet dari depan PDAM untuk ngantri solar di SPBU depan Untan, dan begitu juga di SPBU Parit Haji Husin. Dampak lainnya itu menutup akses jalan pemilik bangunan. Rata-rata truk besar itu melepaskan muatan kontainernya terlebih dahulu, baru keliling hanya untuk ngantri cari solar. Karena kendaraannya besar dan banyak, itu menambah resiko traffic. Nah, saya memberikan solusi. Yang pertama, mau tidak mau pemerintah harus melakukan pelebaran jalan dari Imam Bonjol sampai jembatan Kapuas di Asrama Gatot. Lebar jalan diupayakan menjadi 8 meter. Targetnya semoga akhir tahun 2026 selesai. Ini target jangka menengah. Solusi kedua, SPBU yang di depan Untan dan di depan Paris 1 itu tidak diizinkan untuk kendaraan roda 4 ke atas. Sebagai solusinya dibuat pompa pengisian khusus solar di 2 lokasi. Yang pertama di dalam area pelabuhan, dan yang kedua di terminal bus antar negara. Caranya membuat alternatif pengisian solar sementara, yaitu mobil tangki berisi solar itu langsung dihubungkan dengan pompa meteran dan didistribusikan ke truk yang membutuhkan solar. Tidak harus dimasukkan ke bunker terlebih dahulu. Hal ini akan meniadakan antrian truk di pinggir jalan. Tapi kedepannya pemerintah harus segera buat SPBU permanen yang visible, entah di mana lokasinya, untuk memenuhi kebutuhan supir truk asal tidak di dalam kota. Jika ini bisa direalisasikan, satu minggu kemudian berkurang kemacetan di titik itu. Dan kalau jalan jadi tahun 2027 lancar jalan nih. Nah, ini titik kemacetan kedua. Di Jalan Ahmad Yani, mulai dari Bundaran Untan hingga gedung DPRD. Penyebabnya, di hari dan jam tertentu pengguna kendaraan tidak sebanding dengan dimensi jalan existing. Nah, solusinya harus dilakukan pelebaran di 3 ruas jalan, yaitu Jalan Reformasi, Jalan Padat Karya, dan Jalan Sejahtera. Paling sedikit lebar jalan itu harus 7 meter.
tanpa menutup kanal, jadi tidak menutup parit atau saluran. Karena hanya itulah satu-satunya alternatif akses jalan dari kota tempat bekerja ke perumahan yang sangat banyak penduduknya bermukim di sekitarnya. Sehingga secara signifikan itu akan mengurangi beban Jalan Ahmad Yani. Itu target jangka menengah. Diharapkan bisa selesai tahun 2026. Nah, solusi kedua ini agak rumit. Ini pasti penuh terjadi perdebatan. Begini, sama di hari dan jam-jam tertentu di kiri kanan jalan itu terdapat jalan yang indah dengan berlantai keramik yang biasa digunakan masyarakat untuk hari-hari kecil, pakai stocking ketat dan kacamata. Jika pada jam tertentu jalan tersebut dapat digunakan kendaraan roda 2 dengan catatan tanpa merusak sedikit pun properti. Artinya tiang pembatas belian yang ada itu masih ada, jangan dirusak, tidak perlu dibongkar. Jika ini bisa disetujui, maka hanya perlu waktu 1 minggu saja. Kemacetan akan sedikit berkurang sambil menunggu flyover dibangunlah. Nah, titik kemacetan ketiga itu ada di Jalan Ahmad Yani 2 di Simpang Serdam, Sungai Radalam, dekat Polda, depan Polda. Ini sudah rutin lah macet dan pasti banjir kalau hujan. Penyebabnya, kendaraan yang memutar balik di bundaran di depan bekas showroom Wuling itu pasti akan terjadi antrian, terjadi stuck, harus menunggu. Diperburuk terjadi penambahan volume kendaraan, terutama truk dari arah Sudarso yang mau ke arah bundaran Transmart. Itu kan mereka mau keluar kota rata-rata. Solusinya ini pertama, jika ingin mempertahankan bundaran yang digunakan sekarang, yang di depan agen Wuling itu, maka wajib segera dilebarkan badan jalan sebelah kiri, ditambah space 2,5 meter saja. Mulai dari Simpang Serdam ke bundaran itu panjangnya 220 meter. Itu ada di sepanjang toko buah. Namun yang penting dan wajib itu adalah mengaktifkan kanal atau parit yang saat ini mampet. Bayangkan di sana jika hujan 5 menit saja di bundaran itu banjir. Nah, gunakanlah saluran yang standar dengan saluran, jangan hanya saluran lebarnya 30 cm, dalamnya 60 cm dan di atasnya dicor beton padat. Maksudnya biar irit. Kacau tuh. Para ahli konstruksi yang ada tahulah caranya itu. Dibuatkanlah deker dari precast atau lah gimana lah caranya. Kemudian jalan di seberangnya pas di bundaran juga dibuatkanlah pelebaran jalan minimal 2 meter. Panjang itu paling-paling 20 meter sajalah. Nah, hal ini kalau memang ini pilihannya, targetkan itu selesainya 2 bulan. Nah, hal ini saya sudah tahu jawaban dari pemerintah. Pasti akan confuse, terbentur dengan status jalan dan kewenangannya. Tapi saya yakinlah niat baik saja. Kuncinya koordinasi. Atau dibiarkan macet terus hanya gara-gara ini gitu. Nah, ini solusi kedua. Jika mau menghemat, gunakan traffic light. Posisinya di Simpang 4 Polda Serdam. Saya yakin para ahli transportasi udah pusing kepalanya saat itu, mikir gimana memanage simpang ini. Jadilah sekarang ditutup. Nah, begini caranya. Traffic light pertama itu ada di depan Polda sebelum jembatan. Di bawah jembatan lagi loh. Sebelum jembatan ya. Pengaturannya begini. Dari arah Untan atau kota, jika belok ke kiri ke arah Serdam Sudarso, itu bypass langsung.
Nah, yang dari arah Untan atau kota mau lurus ke arah Transmart atau Puspadio itu diatur lampu. Begitu juga dari arah Untan atau kota mau belok kanan masuk ke Serdam yang ke arah Punggur itu juga diatur lampu. Itu traffic light pertama. Traffic light kedua itu posisinya ada di Jalan Serdam yang dari arah Rumah Sakit Sudarso. Pengaturannya, kendaraan dari arah Rumah Sakit Sudarso itu jika dia belok kiri ke Ahmad Yani menuju ke Transmart atau ke Supadio itu bypass direct langsung itu. Kemudian jika mau lurus menuju Serdam 2 yang ke arah Punggur atau membelok kanan ke arah kota itu diatur lampu. Nah, traffic light ketiga itu posisi lampu ada di Jalan Ahmad Yani 2 di seberangnya. Pengaturannya, kendaraan dari arah Transmart atau Supadio jika ingin belok kiri ke Serdam 2 ke arah Punggur itu bypass direct langsung. Namun yang dari arah Transmart atau Supadio jika ingin lurus ke Untan atau ke kota itu diatur lampu. Hanya itu. Jadi dari 4 simpang 7 arah jalan cukup menggunakan 3 traffic light untuk mengatur 5 arah jalan. Pasti clear, no crowded, no jam. Nah, catatan pentingnya, jalan di Serdam 2 itu yang ke arah Punggur itu sepanjang 200 meter sampai jembatan pertama yang menghubungkan kota dan Kuburai itu. Sepanjang itulah akses jalannya harus one way, satu arah. Hanya boleh akses masuk. Jika dari arah Punggur mau ke kota itu harus melalui jalan samping Gembala Baik. Nah, belok kiri langsung ke kota. Jika mau belok ke arah Transmart atau ke arah Supadio, mereka harus berputar dulu tuh di bundaran dekat restoran Putri Raya kalau nggak salah. Nah, begitu juga Jalan Serdam Sudarso. Hanya bisa dimasuki kendaraan dari 2 arah. Satu dari Polda Ahmad Yani, keluarnya bisa belok kiri ke arah Transmart atau lurus ke Serdam atau belok kanan ke arah kota. Ya. Silakanlah dianalisa dengan cermat. Saya yakin clear lah ini. Jika mau direalisasikan paling lama 3 minggu selesai, aman, tidak akan macet lagi. Nah, ini titik macet yang keempat. Ada di jembatan Kapuas yang ada di Asrama Gatot. Yang ini solusinya udah bingung nih. Ini hanya satu saja. Yaitu kerjasama dengan ASDP, fungsikan ferry penyeberangan di kiri dan kanan jembatan. Dikhususkan untuk motor dan kendaraan SUV. Ini merupakan choice, pilihan, bukan pemaksaan. Jika mau direalisasikan, itu paling lama harusnya 2 bulan selesai. Tidak perlu mewah-mewah, asalkan safety saja. Lokasi untuk stair saya lihat sudah terdukung. Nah, syaratnya pertama, biaya penyeberangan jangan mahal-mahal, disubsidilah oleh Pemda. Yang kedua, jam operasionalnya itu opsional, tergantung crowded. Biasanya hari Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai jam 6 malam. Atau jika ada traffic jam, ada kecelakaan di atas itu. Nah, semua itu sambil menunggu kebaikan Menteri Keuangan yang baru ini untuk membangun jembatan. Kalau enggak ya begitu-begitu. Semuanya, apa yang saya katakan silahkan dipertimbangkan bagi pemangku kewenangan. Atau ada cara lain yang lebih cepat dan praktis, atau ada cara lain silahkan. Atau memang senangnya macet-macet, ya sudah. Nah, saya juga mau nambah bonus satu masalah. Tanpa mencari siapa pihak pemerintah yang bertanggung jawab atas biaya maintenance jalan.
rasanya perlu lah ini. Dari Simpang Polda ke Bandara Supadio. Itu dirawatlah tanaman, baik itu di median road, rumput kiri kanannya, kalau perlu dipasang lampu eksotik di malam hari. Itu tuh, di jalan itu, menunjukkan wajah Kalbar. Bayangin, seseorang jika turun naik pesawat dari Jakarta yang awalnya gemerlap, tiba-tiba sampai di Pontianak melihat semak belukar. Gelap. Jangan-jangan ada yang takut dan belok pengen pulang lagi ke Jakarta. Nah, maksudnya janganlah dibeda-bedakan antara kota dan kuburaya. Itu signifikan loh. Hanya itu saja. Terima kasih.